wabarakatuh. Kami, peserta Latsar Pemkot Bogor tahun 2021, kelompok 3, angkatan 23, akan memaparkan hasil wawancara kami terkait dengan pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya bela negara kepada beberapa tokoh lapisan masyarakat. Narasumber pertama yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Ahmad Rifai selaku pimpinan dari Majelis Taklim Ar-Rifaiyah serta guru di SMK Tridharma 4 Kota Bogor. Narasumber yang kedua yaitu Ibu Nisa Nur Fitriani selaku bidan di RSUD Kota Bogor. Narasumber ketiga yaitu Ibu Sukartini selaku Kepala Sekolah SD Negeri Tanah Sareal 1 Kota Bogor. Berikut adalah hasil wawancara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan wasyukurillah amma ba'du. Saya akan melakukan wawancara mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Bersama kita sekarang sudah ada Ustadz Ahmad Rifai. Selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, Ustadz Ahmad Rifai adalah pimpinan dari Majelis Taklim Ar-Rifaiyah serta guru di SMK Tridharma 4 ya Ustadz ya? Langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan Ustadz. Menurut Ustadz, apa makna dari wawasan kebangsaan? Makna wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya untuk membentuk persatuan dan kesatuan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bagaimana cara memperkuat wawasan kebangsaan bagi generasi milenial, Ustaz? Untuk memperkuat wawasan kebangsaan sebagai guru, sebagai pembimbing, otomatis ini harus terus-menerus. Jangan sampai lengah, jangan sampai bosan untuk mendidik anak-anak supaya berwawasan luas, terutama dalam rangka persatuan dan kesatuannya. Menurut Ustaz, apa itu bela negara? Bela negara yaitu membela negara di dalam mempertahankan masyarakatnya, mempertahankan bangsanya, mempertahankan negaranya. Mengapa khususnya bagi seorang muslim itu harus memiliki jiwa bela negara? Ini sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana Rasulullah bersikap dan bertindak di dalam mewujudkan bela negara itu. Ya, bahkan pimpinan revolusi kita bahwa bela negara sebagian daripada iman. Ya, kubul watan minal iman. Kemudian kegiatan apa yang dapat memaksimalkan jiwa bela negara tersebut? Kegiatan-kegiatannya sangat banyak sekali, terutama sebagai siswa generasi penerus terutama, ya, bergotong royong, melakukan hal-hal yang baik, saling tolong menolong, bantu membantu. Pokoknya dalam kegiatan-kegiatan kebersamaan, nah itu ya yang harus ditanamkan sungguh-sungguh kepada anak-anak. Terakhir Ustaz, apa upaya yang dapat dilakukan supaya masyarakat sadar pentingnya untuk membela negara? Upaya-upaya yang dilakukan ya jelas pembinaan bagaimana masyarakat harus tahu bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat-sangat luar biasa. Jadi dengan persatuan dan kesatuan itu di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi baik adanya. Jadi lancar, semua maju, sejahtera, aman, damai. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban-jawabannya yang luar biasa. Jazakallahu khairan katsiran. Sehat selalu Ustaz. Terima kasih banyak waktunya. Sekian wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bidan Nisa. Kita kenalan sama Bidan Nisa. Beliau adalah bidan senior di RSUD Kota Bogor. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Nufitriani. Saya seorang bidan bekerja di RSUD sejak awal terbentuk di RSUD Kota Bogor, jadi telah lebih hampir 8 tahun. Apa sih makna wawasan kebangsaan dan bela negara menurut Bidan Nisa? Wawasan kebangsaan itu suatu cara pandang ya, bagaimana kita sebagai warga di sebuah negara yang berkesatuan, yaitu Republik Indonesia. Sedangkan kalau bela negara sendiri adalah bukti kecintaan kita untuk mencintai dan membela negara kita sendiri, yaitu negara Republik Indonesia. Nah, kalau aplikasi bela negara yang Teteh udah lakukan nih, merasa sudah Teteh lakukan sebagai bidan, kira-kira apa Teh boleh? Kalau bela negara sebagai bentuk kecintaan kita terhadap negara, sebagai bidan berarti salah satu buktinya kita menjalani aturan-aturan sesuai yang sudah dipatok ya, maksudnya kayak kita kan punya ranah dan wewenang yang harus dilakukan, berarti sebagai bidan kita mengacu pada wewenang klinis yang bisa kita lakukan tanpa menyeberang ke arah wewenang lainnya. Kalau aksi bela negara sebagai bidan ya, yang paling berkesan terutama saat berhubungan dengan pasien, apa Teh yang Teteh kira, aduh saya tuh bermanfaat nih sebagai warga negara Indonesia, sebagai bidan kayak gitu, yang paling berkesan bagi Teteh? Jadi kalau bela negara berarti kan kita mengatur aturan, artinya setiap kita menerima pasien kita tidak membeda-bedakan rasnya, sukunya, dan memperlakukan mereka sebagaimana sumpah profesi yang sudah kita ucap ya saat lulus kuliah dulu, demi peningkatan kesehatan pasien. Nah, belakangan ini kan banyak isu-isu kontemporer yang bisa memecah belah negara nih, kayak terorisme, radikalisme, hoax, hate speech gitu. Nah, Teh Nisa sebagai bidan menanggapinya seperti apa? Kalau kita di bidan sudah terlebih dahulu terkenal dengan mitos-mitos, ya itu sama aja ya, kalau sekarang jadi hoax lah, jadi isu-isu kontemporer lainnya. Jadi pertama itu meningkatkan pendidikan, wawasan kita sama iman takwa. Jadi ketika itu sudah kita raih, kayak terorisme, radikalisme ya insya Allah akan bisa musnah, karena kan namanya negara juga mementingkan di mana negara itu kita bela, secara agama juga seperti itu. Nah, terakhir nih Teh, apakah Teh Nisa sebagai bidan, ibu bidan, siap membela negara Indonesia? Insya Allah harus siap dong, karena di mana kita berpijak, di situ kita menjunjung. Artinya kita lahir dari Indonesia, kita harus membawa harum nama Indonesia, kita harus meningkatkan kesehatan ibu dan bayi di Indonesia, karena itulah sumpah profesi yang harus dijalankan sampai saat ini, sehingga ilmu kita bisa bermanfaat, bisa berguna bagi orang lain. Hidup bidan Indonesia. Terima kasih banyak Teh Nisa wawancara siang ini. Walaupun singkat tapi bermakna banget. Semoga bisa bermanfaat buat viewers semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan ya Bu, saya Ratna Fauziah Rahman, peserta Latsar CPNS di Kota Bogor tahun 2021. Sebelumnya perkenalan dulu ya Bu ya, sebelum ke pertanyaan. Baik Ibu, silakan diperkenalkan. Oke, nama Ibu Sukartini, Kepala Sekolah SDN Tanah Sadel 1. Ya. Lanjut, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Menurut Ibu, apa sih makna wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan ya, wawasan itu berarti cara pandang ya, cara pandang kita terhadap baik wilayah, bangsa dan negara kita. Selanjutnya itu bagaimana sih Bu contoh sikapnya, contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari? Dengan kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, itu juga salah satu contoh bahwa kita itu cinta nasional kita ya. Kemudian
kita mencoba melestarikan budaya-budaya. Kemudian juga kita bisa mencontoh bagaimana pahlawan-pahlawan kita itu dulu berjuang demi bangsa dan negara, sementara kita tinggal melestarikan ya. Rasanya kita harus punya semangat yang lebih lah untuk bagaimana biar negara kita itu maju yang jelas ya. Bangga. Kalau menurut Ibu nih, upaya apa sih yang dapat dilakukan untuk membuat masyarakat tuh sadar akan pentingnya bela negara? Ya mungkin dengan pendidikan salah satunya ya, saya dengan pendidikan, dengan pelatihan, kemudian juga mungkin lewat televisi ya. Kalau zaman dulu itu ada butir-butir Pancasila itu meni sampai harus hafal dulu zaman ibu sekolah teh. Hari sekarang itu sudah agak ini, tapi harusnya masih ada melekat di diri kita bahwa tadi bela negara ya, itu tetap harus ada di setiap warga negara Indonesia. Mungkin cukup sekian Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafiq Akbar, salah satu peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari angkatan 23 kelompok 3. Kali ini saya akan menyampaikan hasil analisa dari wawancara yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya satu kelompok, yaitu seputar pemahaman para narasumber terkait wawasan kebangsaan serta sikap bela negara. Dari ketiga narasumber tersebut, para narasumber memiliki pemahaman yang hampir sama tentang wawasan kebangsaan, yang mana dapat dianalisa bahwa menurut para narasumber, wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar yang mampu memberikan kesejahteraan dan keamanan untuk rakyatnya. Kemudian terkait dengan cara menerapkan wawasan kebangsaan kepada generasi milenial, tiga narasumber yang telah kami wawancarai hampir sama memiliki pendapat yang serupa, yaitu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Selain itu, terkait sikap bela negara, para narasumber juga memiliki pemahaman yang hampir serupa, bahwasannya semua narasumber sepakat sikap bela negara harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, karena sikap bela negara mewujudkan rasa syukur sebagai seorang warga negara, kemudian perwujudan rasa cinta kita terhadap bangsa kita sendiri, serta sebagai bentuk terima kasih kepada para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Berikutnya, contoh-contoh sikap bela negara yang dikemukakan oleh para narasumber pada dasarnya tidak jauh berbeda, hanya yang membedakan adalah dari bidang profesinya masing-masing. Contoh dari bidan Nisa yang menyampaikan bahwa contoh bela negara yang beliau lakukan yaitu bagaimana caranya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sehingga ketika angka kematian ibu dan bayi berhasil turun, itulah kesuksesan bela negara yang sesungguhnya. Terakhir, dari Ustadz Ahmad Rifai mengatakan bahwa memberikan atau membina pemahaman yang benar tentang wawasan kebangsaan dan sikap bela negara kepada generasi penerus harus terus-menerus dilakukan agar tertanam pemahaman yang benar tentang wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.